Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Syagim Nasdiari Gerisa, mahasiswa kelas AS2B, ingin memenuhi tugas dari Pak Wira pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Wira menjelaskan tentang Division of Power dan Separation of Power. Division of Power atau pembagian kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan secara vertikal dari pusat ke daerah. Contoh di Indonesia, pemerintah pusat yaitu presiden, DPR, dan lain-lain. Dan contoh pemerintah daerah di Indonesia yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Selanjutnya, separation of power atau pemisahan kekuasaan. Konsep yang berasal dari Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan secara horizontal dalam suatu negara agar tidak terjadi kekuasaan absolut, yaitu 3 cabang kekuasaan. Yang pertama legislatif, yang membuat undang-undang, contohnya DPR. Yang kedua eksekutif, yang menjalankan undang-undang, contohnya presiden. Dan yang ketiga yudikatif, yaitu mengawasi dan menegakkan hukum, contohnya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Poin yang kedua yaitu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota, yang biasa disebut Perda kabupaten atau kota. Dengan catatan masing-masing harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan yang tingkatannya lebih tinggi. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu macam-macam pengadilan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sistem peradilan dibagi menjadi beberapa lingkungan. Yang pertama lingkungan peradilan umum, yaitu mengadili perkara pidana dan perdata umum, contohnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua lingkungan peradilan agama, mengadili perkara perdata tertentu bagi umat Islam, yaitu perceraian, waris, zakat, wakaf. Contohnya pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara, sengketa antara warga dengan pejabat administrasi negara, contohnya PT-UN, pengadilan tinggi TUN. Dan keempat, lingkungan peradilan militer, mengadili anggota yang melanggar hukum, contohnya pengadilan militer dan pengadilan tinggi militer. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilu. Yang terakhir yaitu Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi yang mengawasi peradilan lain, tempat kasasi dan peninjauan kembali. Sekian tugas resum dari saya. Mohon maaf karena banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.